Hai, Assalamualaikum. Halo, nama aku Kalisa Akila dari kelas 12.5. Jadi di sini aku mau ngomongin tentang hal yang dekat banget sama hidup kita. Yaitu apa? Sosial media dan perilaku remaja. Jujur, siapa yang di sini yang setiap hari tuh kayak kerjanya scroll TikTok, scroll IG, scroll Twitter, atau bahkan pas baru bangun tidur kalian langsung kayak cari HP, langsung scroll IG biar tahu update terkini. Nah guys, jadi media sosial itu bukan cuma buat tempat hiburan atau posting foto cantik atau upload story. Itu juga bisa menjadi ruang sosial kalian. Bagaimana cara kalian membentuk berpikir, ngomong, dan melihat diri kita sendiri. Sosiologi bilang, perilaku manusia bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi, itu lingkungan terbesar kita adalah dunia digital. Menurut aku, pasti dari sosial media ini ada dampak positif dan negatifnya. Jadi aku mau nyebutin dampak positifnya dulu ya. Yang pertama, menurut aku, kita tuh gampang banget buat belajar hal baru. Kenapa? Karena di TikTok pasti kalian juga sering banyak yang lewat kayak cara bikin PPT yang bagus, cara masak yang simple, atau juga cara belajar rumus MTK. Lebih gampang pasti di TikTok itu. Yang kedua itu, kita jadi bisa lebih mengekspresikan diri. Apalagi kayak, kalau misalnya nih, kita foto-foto cantik, kita bebas buat posting apapun itu di Instagram kita. Terus yang ketiga itu koneksi kita menjadi lebih luas. Kenapa? Karena di media sosial itu nggak ada batasannya. Jadi kalian bisa dapat teman baru dari berbagai negeri atau berbagai daerah mungkin. Pasti setelah dampak positif, pasti ada dampak negatifnya dong. Menurut aku, dampak negatif yang pertama itu adalah tekanan untuk terlihat sempurna. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kita ngelihat seleb TikTok yang mungkin ngelihatnya hidupnya, duh, sempurna banget ya. Kok aku nggak bisa sih bisa jadi kayak dia, hidup estetik gitu, atau punya badan goals. Padahal nggak semuanya harus punya kayak gitu, guys. Kita pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu pasti kayak ada beberapa yang diedit kurangnya. Yang kedua, budaya perbandingan. Kita lihat kayak, aduh, mereka kok jajannya branded ya, jajannya mahal. Kok aku hidupnya biasa aja. Padahal itu juga bisa jadi highlight hidup mereka, bukan realitinya. Yang ketiga, ini yang paling sering anak-anak Gen Z lakuin, perilaku konsumtif. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku juga ngerasain. Kayak aku ngeliat seleb TikTok beli, nih contohnya, beli Labubu. Padahal itu kan juga nggak butuh-butuh banget ya. Tapi kayak kita ngeliat itu tuh kayak, duh kok lucu ya punya Labubu, jadi pengen deh. Dan kita tuh rela nabung buat berbulan-bulan buat cuma ikut tren itu. Padahal kan juga itu nggak butuh-butuh banget. Jadi, apa peran kita sebagai remaja? Kita tuh nggak perlu jadi anti sosmed, guys. Kita harus pintar, milih, dan berpikir mulai dari hal kecil. Yaitu kita melihat konten bagus kita jadiin motivasi. Kalau melihat konten yang toksik bisa kita langsung skip. Gak usah diperhatiin lebih lama. Atau ngeliat kehidupan orang yang sempurna, itu juga paling cuma 12 detik atau 40 detik dari hidupnya. Jadi, gunakan media sosial sebagai alat belajar, mencari motivasi, dan menyebarkan hal positif. Gak harus yang viral-viral kita ikutin, yang penting bermanfaat buat diri kita sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Dan yang paling penting itu be yourself, guys. Ini tuh sangat penting. Gak perlu buat tampil sempurna seperti standar medsos lainnya. Yang penting kita tetap baik dan tetap menghargai orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.